Ya, sahabat Bahtera, di video sebelumnya kita sudah berbicara tentang Dewa Ruci, di mana di akhir episode kemarin kita berbicara tentang bagaimana perjalanan Bima ini ketemu Sang Dewa Ruci. Dan ketika bertemu, Sang Dewa Ruci ini meminta Sang Bima untuk segera memasuki telinga Sang Dewa Ruci. Tentu saja Sang Bima terkejut dan terbengong-bengong, mengapa tubuhnya yang besar ini harus memasuki wujud telinga yang kecil itu. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan telinga oleh Sang Dewa Ruci itu? Nah, sahabat Bahtera, dalam cerita Dewa Ruci ini sebetulnya memang digambarkan penuh dengan peristiwa-peristiwa mistis ya. Tapi kita kali ini tidak akan berbicara tentang mistis, kita akan berbicara tetap tentang konteks Dewa Ruci, tapi kita bahas dan kita coba simak, kita selami yang kiranya bisa kita aplikasikan di masa-masa sekarang ini. Tentu saja saat ini bukan kita melupakan atau meninggalkan cerita mistisnya, tapi kita maknai secara keseharian kita. Nah, sahabat Bahtera, kita fokus tentang telinga. Mengapa Dewa Ruci memerintahkan Sang Bima untuk memasuki telinganya, untuk masuk ke dalam diri Sang Dewa Ruci melalui telinganya. Tentu saja kita tidak bisa melihat cerita ini atau memaknainya secara literal, secara apa yang karena tentu saja dalam cerita ini penuh gambaran-gambaran metafora, penuh bahasa-bahasa metafora. Kalau kita simak tentang telinga, tentu saja berkaitan dengan kata mendengar. Mendengar artinya kita memberi kesempatan pada pihak si pembicara untuk mengungkapkan pendapatnya, dan si pendengar ini menyediakan diri untuk mendengar, menyimak, syukur-syukur bisa menelan atau menerima apa yang disampaikan oleh si pembicara, dan syukur-syukur bisa memaknainya sebagai pemahaman baru. Nah, disinilah sebetulnya cerita Dewa Ruci ini dimaksudkan adalah untuk mengajarkan kepada kita semua untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, sahabat-sahabat Bahtera semuanya, mari kita sejenak kita tengok dalam keseharian kita, seberapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk mendengar, dan seberapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk berbicara. Berbicara tentu saja tidak sekedar yang kita maknai dengan ucapan-ucapan mulut, suara-suara yang keluar dari mulut. Berbicara juga artinya ketika pikiran kita riuh, bergelut dengan hal-hal yang kita pikirkan, yang dalam bahasa sehari-hari mungkin kita memaknai itu, mengungkapkan itu sebagai berbicara dalam hati atau berbicara dengan diri sendiri. Atau bahasa kekiniannya adalah self-talk. Sehari-harinya dari waktu ke waktu kita banyak melakukan hal itu. Kita selalu self-talk, berbicara dengan diri kita sendiri. Entah apa, pikiran kita selalu meloncat. Kita berbicara tentang masa lalu, kita berbicara tentang masa akan datang. Tapi kadang-kadang kita lalai, kita lupa untuk sejenak berdiam diri, untuk diam, memberi kesempatan untuk merasapi, menyadari keadaan saat ini. Menyadari keadaan saat inilah itu yang kita maknai sebagai mendengar. Kalau bahasa sekarang barangkali orang mengatakan itu sebagai listening, kondisi mendengarkan. Nah, sahabat Bahtera, Sang Bima ini ketika ketemu dengan Dewa Ruci dalam pencariannya ini adalah memang Bima ini ingin dan menemukan sang guru sejati.
Karena dia mencari guru, tentu saja Sang Bima ini memposisikan diri sebagai sang murid. Sebagaimana kita pahami bersama, tugas seorang murid di dalam kelas adalah mendengarkan. Karena saat ini peran yang berbicara adalah sang guru. Diharapkan di akhir kelas sang murid akan mendapatkan pemahaman baru, mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru dari sang guru. Jadi ketika kita keluar dari kelas, kita akan menjadi orang yang baru karena dengan pemahaman yang baru dan tentu saja dengan kesadaran yang baru. Nah, sahabat Bahtera, tentu saja kita akan fokus tentang mendengarkan ini, listening ini. Banyak cara ke kondisi mendengarkan ini. Banyak tradisi-tradisi spiritual yang mengajarkan ini, teknik-tekniknya banyak ya. Atau bahkan bagi sahabat-sahabat muslim barangkali saya memaknai, saya melihat nih, maaf kata nih, menurut pendapat saya ketika kita melaksanakan ritual-ritual ibadah, bagaimana kita sholat barangkali, itu adalah kondisi ketika kita memutus informasi-informasi dari luar, apapun itu bentuknya, baik suara-suara ataupun apapun, sehingga kita punya kesempatan untuk dia memasuki diri sendiri, berasik masuk dengan diri sendiri, dan di saat hening atau dalam tanda kutip kita kusuk, kita akan mencoba memasuki kondisi listening, kondisi mendengarkan, kondisi mencari pemahaman-pemahaman baru untuk mendapatkan kesadaran-kesadaran baru. Kita sudah berlatih 5 kali. Diharapkan ketika kita sudah berlatih itu tentu saja kita sudah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sahabat Bahtera, Sang Bima ini ketika masuk dalam diri Sang Dewa Ruci, sebetulnya apa yang didapatkan, apa yang ditemukan? Nah, kalau dalam bahasa spiritual, sahabat-sahabat teman-teman spiritual barangkali akrab dengan bahasa istilah suwung. Suwung ini sendiri tentu teman-teman akan memiliki atau mengartikan itu kondisi yang tentu saja berbeda-beda. Tapi secara umum suwung adalah kondisi keheningan, sunyi sonya. Bukan berarti tanpa suara ya. Sunyi sonya, kesenyapan mutlak barangkali ya. Sehingga di sanalah kita akan mendapatkan situasi di mana suatu saat kita akan mendapatkan momen, kalau dalam bahasa kekinian itu momen aha, ya kan? Oh begini, oh ternyata seperti itu, oh jebule ngono toh. Nah, barangkali inilah puncak dari keheningan tadi, puncak dari mendengarkan, untuk mendapatkan momen aha, untuk mendapatkan momen pemahaman baru, informasi baru dari sang guru sejati, yaitu dari sang keheningan tadi. Sahabat-sahabat yang dari Jawa barangkali sering mendengarkan tentang suaraning nur asepi, suara cahaya keheningan. Wah, indah banget. Kita membahasakan itu kondisi suaraning nur asepi itu. Ya, kondisi yang bercahaya tapi sunyi sonyo, tapi bukan kesepian ya, bukan kesepian. Karena sunyi sonyo tidak berarti kesendirian, tidak berarti kesepian. Sunyi sonya, keheningan ini untuk sahabat-sahabat yang di masa kini bisa kita dapatkan kondisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sahabat berjalan ke mall, ke tempat-tempat keramaian, ke tempat-tempat hiburan, apakah di sana kita tidak mendapatkan keheningan? Apakah di sana tidak ada potensi keheningan? Apakah di sana tidak ada potensi kesenyapan, kesunyi-sonyoan? Nah, sahabat, tentu saja sunyi-sonya ini ada di mana saja dan bisa kita dapatkan dalam situasi apapun ketika kita sudah menemukan caranya. Caranya seperti apa? Diamlah sejenak, tutup semua lubang, 9 lubang dalam tubuh kita kecuali
telinga kita, dalam tanda kutip telinga fisik, bukan hanya sekedar telinga fisik. Kita mulai memasuki ke dalam diri kita, masuk ke dalam diri kita. Kalau dalam Dewa Ruci masuk ke dalam samudra, digambarkan dalam masuk ke dalam samudra. Nah, di sanalah kita akan mendapatkan sang guru sejati. Di sanalah kesunyian akan menghantarkan kita ke pemahaman-pemahaman yang baru. Nah, sahabat, mari sejenak setiap saat kita berlatih untuk memasuki ruang diri kita, untuk memasuki keheningan di dalam diri kita, agar kita terbiasa memasuki keadaan hening, di mana pikiran-pikiran kita tidak ruwet, tidak riuh, tidak penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau dalam bahasa komputer ada masa momen kita untuk shutdown, untuk mematikan sejenak agar program-program tidak berjalan, dan yang ada adalah keheningan. Dalam keheningan, keadaan yang kita dapati adalah kebersahajaan, keadaan yang apa adanya, keadaan yang tidak penuh dengan penilaian, karena di sana tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada benar, tidak ada yang salah. Semua adalah kesejatian. Nah, sahabat, mari kita temui Dewa Ruci, marilah kita temui sang guru sejati kita dengan selalu setiap saat berlatih untuk mendengarkan. Sahabat, mendengarkan adalah kunci memasuki ruang suwung. Mendengarkan adalah kunci pintu untuk memasuki keheningan. Telinga Anda adalah kunci memasuki kesenyapan. Sahabat, selamat mengetuk dunia sunyi sonyo. Terima kasih sudah bersama saya, Pendot Van Koppen, di Ruang Diri TV. Salam cinta dan bahagia.